Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, daimil ifdal, azimil nawal, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin maula Bilal al-badril mutalal sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khaira sahbin wa ala. Alhamdulillah nahmadullah ta'ala ala hadzal ijtima'. Senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahannya, wabil khusus hadhihi lailah, terutama nikmat yang luar biasa yang kita dapatkan malam yang mulia ini, dan bersama di sini kita membaca Maulid Nabi SAW, kemudian kita membaca syair-syair para salihin, wabil khusus syair yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghawth Abil Madyan At-Tilmisani Al-Maghribi, yang insyaallah kita akan berusaha untuk memahami satu persatu daripada abiyat dan daripada kalimat yang luar biasa ini. Ini ikhwan qasidah, tapi bukan hanya qasidah. Ini menjadi sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, menjadi pedoman jalannya seorang murid menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai beliau mengarang syarah atas qasidah ini, namanya apa? Unwanut Taufiq fi Adabit Tariq. Tata cara beradab untuk menuju jalan menuju Allah taala. Jadi ini qasidah pola hidupnya seorang murid untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di sini Al-Imam Syu'aib Abu Madyan Al-Maghribi memulai qasidah ini dengan keutamaan kebersamaan dengan kaum salihin. Karena itulah kuncinya seseorang itu akan sampai kepada Allah dengan pedoman seorang guru, dengan pedoman seorang syekh. Bukan berarti mustahil seorang muslim atau mukmin sampai kepada Allah dengan sendirinya, tapi sangatlah susah. Wah, bagaikan apa? Bagaikan kita mau nyampe ke puncak gunung. Wah, itu target kita, nyampe ke puncak gunung sana. Bisa aja kita sendiri nyoba-nyoba jalan dan bisa sampai ke puncak gunung, tapi dengan beribu-ribu rintangan. Bisa jadi kita terjerumus ke jurang, bisa jadi nyasar muter-muter di mana, di hutan tuh, di gunung tuh nggak nemu-nemu puncaknya di mana. Resiko yang besar kalau kita jalan sendirian. Tapi kalau seandainya ada guide, ketua yang dia memang sudah biasa bolak-balik di jalan situ, pertama waktu akan lebih ringkas, nggak bakal nyasar kita. Juga lebih aman, nggak bakal jatuh ke jurang. Itulah perumpamaan seorang guru. Bisa jadi seorang mukmin sampai kepada Allah tanpa guru, tapi sangatlah susah. Makanya dibilang barang siapa yang tak punya guru, man lalu syekh fasyaitan, maka syaitan adalah gurunya akhirnya. Makanya keutamaan yang paling utama adalah mencari pedoman hidup seorang guru yang bersambung rantainya, yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah hakikat daripada kelezatan kehidupan. Nah, kalau kita lihat di bait yang pertama, dibilang apaan? Ma ladzatul aishi illa suhbatul fugara. Kita artikan satu-satu di sini ya. Ma artinya tidaklah ada. Ladzatul aish, ladzat kelezatan. Al-aish dalam kehidupan. Tidak ada hakikat kelezatan dalam kehidupan illa melainkan, kecuali. Nah, ini nih. Kelezatan yang hakikat adalah apa? Suhbah, dekat, berteman dengan al-fugara. Nah, mereka adalah namanya al-fugara. Siapa al-fugara? Orang fakir. Nah, kalimat al-fugara di sini dikinayahkan dengan para aulia, maksudnya dekat dengan para aulia yang mereka itu merasakan benar-benar dirinya adalah fakir kepada Allah taala. Itulah hakikat daripada keindahan hidup, kelezatan hidup dekat dengan para aulia dan solehin, yang mereka itu disifatkan sebagai orang-orang yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seterusnya apa? Humus salatin. Nah, itu fugara itu yang tadi dibilang disifatkan mereka itu adalah orang-orang fakir. Mereka hakikatnya adalah humus salatin. Mereka adalah sultan-sultan, raja-raja yang sebenarnya. Wassadat, dan mereka adalah pedoman-pedoman. Wah, kata yang patut ditauladani. Wal umara, mereka adalah amir-amir, ketua-ketua. Itulah mereka hakikat raja sebenarnya. Raja kemakrifatan. Wah, kata raja kedekatan kepada Allah taala. Yang mana yang masuk dalam kerajaan itu, yang sudah menjabat jabatan itu, nggak ada namanya mantan lagi. Ya kan? Kalau ada kerajaan dunia, ada mantannya. 5 tahun kelar, habis itu mantan. Paling enggak sampai mati sudah mantan raja. Tapi kalau yang masuk dalam kerajaan Allah, nggak ada kata mantan.
terus naik ke atas. Nah, itulah hakikat kerajaan yang abadi. Itulah para aulia, mereka para raja-raja. Berkata Sayyid Syekh Wahab Salim, nahnul muluku haqiqatan la ghairana wala malikun siwana yujadu. Hakikat kerajaan adalah ada pada kami, kata beliau. Wah, kata itu yang ada kerajaan pada orang-orang dunia itu hanya fata morgana, kerajaan yang sementara. Habis itu sudah hilang. Tapi yang sama kami kerajaan apa? Kerajaan pengabdian kepada Allah. Itu suatu raja itu. Nah, yang mana beliau di sini mulai dengan sifat, kalau mau menjadi raja seperti itu, maka mulailah dengan sifat kefagiranmu kepada Allah. Nah, itulah ikhwan. Makin dia fagir kepada Allah, makin dia merendah hatinya, makin diangkat oleh Allah Ta'ala dalam pangkat kerajaannya. Wah, kata. Makin menunduk, makin tinggi. Nah, itulah sifat para aulia. Sebelum beliau sebutkan sifat para aulia, beliau mulai bait ini dengan hakikat daripada kehidupan. Tidak ada kelezatan dalam kehidupan kecuali dekat dengan mereka, para aulia dan sholihin. Ini ikhwan suatu makna yang sangat ajib. Dekat dengan para sholihin itu nikmat banget. Orang kalau udah dekat sama sholihin, ya, dia bakal merasakan kenikmatan yang luar biasa. Baru dia ngeh, oh, enak banget berarti dekat sama mereka, ya, dekat sama mereka, dikenal oleh mereka, ketenangan yang kita dapatkan ketika duduk di hadapan mereka. Bukan cuma itu, melihat wajah mereka pun kita tenang, ya kan? Enak ada melihat mereka, apalagi dengar kata mutiara mereka, itu indah dan lezat, ya ikhwan. Ya, itulah hakikat daripada kelezatan dunia. Yang mana kalau kita duduk di hadapan kaum sholihin, para aulia, itu nggak kerasa walau berjam-jam, kayak sekejap. Ya kan, kita bahas pada minggu lalu. Nah, begitulah ikhwan. Tapi kalau kita duduk atau hidup dengan orang selain mereka, walaupun sebentar tapi kayaknya lama. Wah, kan. Nah, kehidupan dengan para sholihin itu nikmat dan sangatlah nikmat. Itulah hakikat daripada kelezatan. Namun ada orang yang tidak merasakan kelezatan itu. Ketika dia duduk sama orang sholihin, biasa-biasa aja dia. Sama aja sama kayak yang lain. Nah, itu kata Sayyidil Habib, orang kayak gitu namanya orang yang sudah mati rasa, kalau bahasa kita ya. Udah mati rasa. Nah, kalau seandainya ada mayat nih, ada orang mati, nah, kita tusuk pakai jarum, teriak nggak? Kenapa? Karena sudah mati rasa. Orang stroke contohnya, atau udah mati setengah bagian tubuhnya, kita tusuk pakai jarum, nggak ngerasa karena mati rasa emang. Begitu pula ketika orang mati hatinya, dia akan nggak merasa suatu kenikmatan dengan kaum sholihin, biasa-biasa aja. Padahal itulah hakikat kenikmatan dunia adalah apa? Kebersamaan dengan kaum sholihin. Makanya di sini dinafikan, ya, nggak ada. Jangan kira kelezatan dunia itu ada di punya harta yang mewah ataupun punya kekuasaan yang terserah, yang besar, wilayah kekuasaannya. Itu bahkan menambahkan kegelisahan di atas kegelisahan. Ya, makin banyak ente punya harta, makin sumpah, makin bingung jagainya gimana. Makin luas kekuasaan ente, makin bingung menjaga kekuasaan itu biar lebih kuat. Makin bingung. Itu kenikmatan yang cuma dinamakan nikmat, tapi hakikatnya adalah azab. Kalau mau kenikmatan yang benar, cobain duduk depan kaum sholihin. Cobain kenal dengan kaum sholihin. Nah, ketika itu nanti baru ngeh, ya Allah, kenapa nggak dari dulu dekat sama mereka? Inilah yang dikatakan di bait yang pertama, ladzatul aish, tidak ada kelezatan kehidupan kecuali satu, apa? Suhbatul fuqara, bertemanan dengan orang-orang yang baik, bertemanan dengan para arifin. Wah, ente kalau senang sama orang arifin, senang sama aulia, itu luar biasa ya ikhwan. Tapi yang lebih utama lagi, ntar kita akan bahas di beberapa bait lagi. Yang lebih utama lagi, bila mana engkau yang ada di hati mereka, ya kan dia. Nah, itu. Kalau mereka ada di hatimu, suatu yang bagus banget. Tapi lebih bagus lagi kalau misalnya inti yang ada di hati mereka. Mereka sudah mengenalmu. Ketika Allah Ta'ala mengaruniakan kepada mereka karunia yang indahnya, yang leluhurnya di hati mereka, tahu-tahu ada inti di hati situ. Nah, itu dapat. Kalau inti sudah punya tempat tinggal, rumah, walaupun gubuk ya, di hati kaum sholihin, nah sudah. Apa yang Allah turunkan di hati mereka, inti bakal dapat bagian. Inilah diantara makna yang ditafsirkan dari perkataan Imam Haddad. Wa biwadil fadli akif fa'adim rabbi akufi, dalam qasidah Gad kafani ilmu rabbi itu kan. Wa biwadil fadli akif, senantiasa aku beriktikaf.
diam dan duduk di mana? Di wadil fadl, di lembah fadl. Fa'adim rabbi uqufi, maka senantiasakanlah aku ya Allah untuk berdiam di situ. Dikatakan apa itu wadil fadl? Berkata kaum arifin, wadi al-fadl itu lembah. Di mana lembahnya? Lembah di hati Qutb. Lembah di hati seorang Qutb. Qutb pemimpin para aulia. Kalau seandainya ente ada di lembah itu, ya sudah, apa yang dia dapatkan ente bakal dapat bagian. Nah, tapi untuk bisa masuk ke hati mereka, ya gimana caranya? Masukin dulu mereka ke hati ente. Nah, mulailah dengan kebersamaan. Kebersamaan itu luas artinya, ikhwan, bukan cuma kebersamaan dengan jismani kayak gini. Walaupun itu luar biasa memang. Kedekatan jismani itu suatu yang azim, yang luar biasa. Tapi lebih lagi dari itu ada kedekatan secara rohani. Yang mana dahulu kita diajarkan, sudah cukup, udah capek gitu. Apa yang capek? Udah capek. Salaman pakai tangan. Cobain salaman pakai hati. Lebih enak. Nggak ada rebut-rebutan. Nggak ada desak-desakan, nggak dibatasi dengan waktu. Kapan aja ente bisa, ya salaman. Sebagaimana sujud juga, ada sujud dengan jismani, kita sujud. Tapi ada yang lebih hebat, sujud dengan hati. Hatimu sujud kepada Allah. Dikatakan kaum arifin, bila mana hati telah sujud kepada Allah, maka sujud itu yang tidak ada ngangkat lagi dari sujud itu, selamanya sujud. Begitu pula kalau seandainya orang murid sudah belajar bagaimana dia salaman dengan hati kepada gurunya, yaudah nempel terus tuh salaman, terus nggak bakal kelar salamannya. Itu lebih enak. Alam ruh itu lebih luas dan lebih lenggang, nggak dibatasi dengan tempat, nggak dibatasi dengan waktu, nggak ada desak-desakan di situ. Nah gitu ya kawan. Nah makanya salaman dengan musafahatul qulub. Kebersamaan itu bukan cuma dari hati. Kebersamaan bukan diukur dengan sekian meter. Kagak. Kebersamaan lebih luas, ikhwan, lebih luas. Di antara makna kebersamaan engkau mengenang, mendengar sifat mereka, itu pun kebersamaan. Wahakala. Idza fatani gurbul ahibbati wal liqa fa fi dzikrihim unsun li wahsyati khatiri. Fa in lam yusibha wabilun sayyibun nada fa tallun bihi yuhya mawat sarairi. Bila mana telah terlewatkan dariku kedekatan dengan para kekasihku atau bertemu dengan mereka, enggak bisa ketemu dengan mereka, maka tidak apalah, mengenang mereka itu suatu ketenangan bagiku, kata Imam Haddad. Bila mana aku tidak mendapatkan hujan yang lebat, maka tak apalah aku mendapatkan percikan dari hujan itu. Kalau seandainya ente nggak dikasih lihat oleh Allah Ta'ala, kita nggak sezaman sama baginda SAW, kita nggak sezaman sama Imam Haddad, kita nggak sezaman sama Fadhil Muqaddam, mata ini belum melihat mereka. Tapi sudah, yang seperti itu apa? Jadikanlah telingamu pengganti matamu. Lihatlah mereka dengan telingamu. Itu. Gimana maksudnya? Lihat, ente bisa kok lihat Rasulullah. Ente bisa kok kebersamaan dengan Sayyidil Fadhil Muqaddam. Ente bisa mendapatkan kebersamaan dengan Ahmad. Dengan apa? Dengan telinga maksudnya. Dalam syair jahiliyah berkata, "Fagadna basam'i an basari." Ketika aku terlewati untuk bisa bertemu mereka, maka aku jadikan pendengaranku sebagai pengganti mataku. Maksudnya apa? Lihatlah mereka dengan mendengar sifat-sifat mereka. Udah, dapat kebersamaan. Makanya baca sirat kaum sholihin, pelajari sirat kaum sholihin, daripada kita pelajari cerita-cerita yang nggak jelas, yang nggak tahu nyata apa enggak. Mending kita dongengin anak-anak kita dengan dongengan cerita yang nyata, cerita kaum sholihin. Dan disitulah kita mulai persahabatan dengan mereka, dengan mengenal mereka, biografi mereka, nama-nama mereka. Baru itu tahap pertama. Tahap kedua antar bisa mentauladani mereka, dan terus sampai persahabatan. Akhirnya dari persahabatan itu adalah persatuan, menyatu. Itu ikhwan, menyatu. Menyatu apa? Pertama, menyatu sifatmu dengan sifatnya. Maka tidak ada sifatmu melainkan sifatnya. Kemudian menyatu af'al, perbuatanmu hilang yang ada perbuatannya. Yang akhir kali, yang paling tinggi adalah menyatu zatmu dengan zatnya. Ketika orang melihatmu, seakan-akan mereka melihatnya, gitu. Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup bentar di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang. Nah, ini apa namanya? Jadi kita ambil ini. Apa kalimat pertama berarti ma lazzatul aish. Ma lazzatul aish illa suhbatul. Barang-barang kita fahamin ini, tidaklah ada kelezatan kehidupan kecuali dekat dengan para fugara. Yang dimaksud dengan fugara adalah para solehin. Insyaallah kita akan lanjut lagi barang-barang kita memahami ajiz bait yang pertama.
habis Ramadan Ustaz ya. Insyaallah ya. Ketemu lagi insyaallah ya ikhwan habis Ramadan insyaallah. Rabbana yubarik lana lakum fi Sya'ban wa yuballighna Ramadan wa yu'ina 'ala shiyam wal qiyam wa yahfazna minal ma'asi wal atham wa yarzuqna tilawatal Qur'an wa husnul khitam ba'da tul umr fi 'afiyah tamma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya man wafaqa ahli khairi wa nam alaih wa fiqna Allahumma al khair wa a'inna alaih wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.